Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 Chapter 1053 kembali ke Armada. Bagaimanapun, Lan Xuanyu masih muda, dan dia belum menjadi senior di akademi. Meskipun pertemuan Paviliun Dewa Laut telah berlalu dan Tang Wulin masih memiliki hubungan, dia masih perlu mencoba untuk mendapatkan persetujuan akhir dari akademi. Praktik adalah satu-satunya kriteria untuk menguji kebenaran. Hanya melalui praktik kita dapat menentukan apakah pendekatan ini layak. Oleh karena itu, setelah berdiskusi dengan bos di departemen pabrik, sekitar sepertiga dari tim dikirim kali ini. Dan untuk sepertiga dari kuota ini, para bos pabrik hampir bertengkar dan mematahkan kepala mereka. Pada akhirnya, di bawah koordinasi pohon tua dan beberapa monster jiwa tumbuhan tingkat dewa, kandidat akhirnya ditentukan. Berangkat bersama Lan Xuanyu. Oleh karena itu, 33 kapal perang Skywings saat ini menjadi sangat hidup. Untungnya, makhluk jiwa nabati ini relatif berbasis Buddha, jadi mereka tidak berisik. Selain mereka, Su Lao juga berangkat bersama kali ini. Sebagai pimpinan dari sekolah kehidupan kontemporer, meskipun vitalitasnya telah menurun dan menuju saat-saat terakhir, dengan kata-katanya sendiri, ia berharap dapat menyaksikan keajaiban dalam hidupnya. Perguruan tinggi juga setuju bahwa dia harus berangkat dengan Lan Xuanyu dan yang lainnya, dan harus selalu ada Feng Hao Douluo tingkat dewa yang termasuk dalam akademi. Sebagai pohon tua, tidak lebih baik melakukan ini. Pohon tua itu sendiri memiliki idenya sendiri. Lan Xuanyu telah menjadi dewasa dan kekuatannya terus meningkat. Di bidang sekolah kehidupan, dia semakin dikenal, dan statusnya di akademi juga meningkat dari hari ke hari. Sebagai pemimpin sekolah kehidupan masa depan, Su Lao siap membantunya naik kuda dan mengantarnya pergi. Oleh karena itu, hanya ada 7 orang ketika mereka kembali, tetapi ketika mereka pergi ke armada ke-7 lagi, mereka telah menjadi 53. Di kapal perang 33 Skywings, beberapa makhluk jiwa nabati harus duduk di tanah, membuat kapal perang ini sedikit penuh sesak. Pemburu harta karun memainkan peran yang sangat penting saat ini. Semua tanaman tampaknya memiliki kekaguman yang kuat terhadapnya. Lan Xuanyu membiarkan pemburu harta karun bergerak bebas di luar tubuhnya, bagaimanapun, selama tidak meninggalkan dirinya terlalu jauh. Tidak akan ada masalah. Pemburu harta karun juga sangat senang. Mendengar teriakan, Bao Ye, dari banyak pemimpin pabrik, dia sepertinya kembali ke masa ketika dia bertanggung jawab atas pembibitan di alam dewa, dan ekspresinya menjadi sedikit bangga. Dalam perjalanan pulang, Lan Xuanyu tidak secara pribadi mengemudikan kapal perang tersebut, tetapi menyerahkan piloting kapal perang tersebut kepada Tang Yuge untuk bertanggung jawab. Dia sendiri bermeditasi di ruang tunggu 33 kapal perang Skywings untuk mengkonsolidasikan peningkatan ini. Kecepatan kultivasi Lan Xuanyu sangat cepat, dan terobosan ini bahkan lebih cepat lagi. Dengan bantuan Tang Wulin, dia dengan cepat meletakkan fondasi, tetapi waktunya terlalu singkat. Ketika Lan Xuanyu keluar dari kamar Tang Wulin, dia menemukan bahwa waktu kultivasi yang tampaknya lama hanya 2 hari di luar. Ini juga merupakan efek magis bidang penelusuran waktu Tang Wulin. Tang Wulin memberitahunya bahwa dia masih harus bekerja keras untuk mengkonsolidasikan kultivasinya dan menyesuaikan dirinya dengan tubuhnya secara lebih komprehensif. Selama meditasi, Lan Xuanyu semakin merasakan manfaat yang dibawa oleh pemadaman para dewa, dan penempaan para dewa, kekuatan tubuhnya terus berubah. Meskipun dewa petir bangsa sangat mendominasi, ia memiliki kekuatan paling orisinal di alam semesta, ciptaan. Di bawah pengaruh kekuatan ini, fondasinya yang tidak cukup kuat tetapi menyelesaikan terobosan dengan cepat terkonsolidasi. Di saat yang sama, kendali atas kekuatannya sendiri juga meningkat. Tanpa Tang Wulin di sisinya, Lan Xuanyu pasti tidak akan berani mempraktikkan dewa petir bangsa seperti itu. Tapi masih mungkin untuk memadatkan pusaran badai unsur kecil menjadi guntur dewa untuk meredam tubuh. Satu-satunya masalah adalah ketika guntur dewa hampir meledak, dia perlu melepaskan guntur ilahi. Benda ini tidak bisa disimpan di dalam tubuh. Di bawah bimbingan Tang Wulin, dia sangat tenang selama proses kultivasi, dan Dewa Nirwana perlahan-lahan ditempa oleh Meridian. Jangan pernah terburu-buru untuk sukses. Tidak ada waktu untuk kembali dan memberinya kesempatan untuk melakukannya lagi, sekali terjadi kesalahan akan berakibat fatal. Oleh karena itu, guntur dewa yang dia kental hanya berukuran 1/10 dari saat dia bersama Tang Wulin. Meski begitu, dia masih mengendalikan kekuatan ini dengan sangat hati-hati.
Setiap kali dia akan berkultivasi, dia akan meninggalkan plane ruang angkasa untuk sementara dan melepaskan Dewa Nirwana ke luar angkasa. Karena ukuran guntur dewa jauh lebih kecil dari sebelumnya, tidak perlu sering-sering membiarkannya menyingkirkannya. Lan Xuanyu dapat bertahan selama 1 hari setiap kali dia berlatih. Perjalanan ruang angkasa yang panjang berlalu dengan cepat dalam proses kultivasi. Bukan hanya Lan Xuanyu yang mendapat banyak manfaat, tetapi juga mitranya. Binatang roh tumbuhan berumur 100.000 tahun, bahkan jika bernafas, ia membawa nafas kehidupannya sendiri. Dengan 45 orang seperti ini, intensitas energi kehidupan di seluruh 33 kabin Skywings lebih kuat daripada di kota langit abadi. Karena space di sini terlalu kecil. Menghirup udara semacam ini untuk berlatih kultivasi secara alami akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dan ini adalah kasus ketika makhluk roh tumbuhan tidak dengan sengaja membantu mereka berkultivasi. Lan Xuanyu telah mencapai kesepakatan dengan makhluk roh tumbuhan ini. Saat mereka menyerap energi kehidupan di bintang naga. Perlu membantu 33 anggota latihan Skywings. Memberi mereka energi kehidupan yang memiliki karakteristik unik mereka sendiri. Ketika kapal perang 33 Skywings melihat kelompok kapal perang armada ke-7 lagi, status siluman dicabut. Lan Xuanyu juga mengakhiri pelatihannya dan kembali ke ruang kendali utama. Pohon tua. Lan Xuanyu mengangguk ke pohon tua itu. Pohon tua itu berkata, sudah waktunya untuk memulai. Semuanya, ayo. Para tetua tanaman berdiri satu demi satu dan memberi hormat pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengangkat tangan kanannya, lingkaran cahaya samar muncul dari cincin takdir, dan pemandangan aneh muncul. Pemimpin keluarga tumbuhan ini melintas satu demi satu, dan mereka menghilang ke dalam lingkaran takdir secara diam-diam. Bahkan Sulau sendiri adalah orang terakhir yang terjun ke lingkaran takdir. Tentu saja, Ring of Destiny tidak hanya sebagai fungsi penyimpanan, sebagai tanda dari sekolah kehidupan yang dipegang oleh Helm, juga terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh peralatan sistem ruang angkasa manapun saat ini, yaitu untuk menyimpan tubuh kehidupan. Asal-muasal cincin takdir, pohon tua pun tidak dapat dijelaskan sepenuhnya, karena ia lahir dari pohon abadi. Meskipun tubuh kehidupan yang tersimpan di dalamnya tidak nyaman, dan bahkan tidak dapat ditambah dengan energi kehidupan di dalamnya, tidak akan ada masalah di dalamnya untuk waktu yang singkat. Akademi tidak akan memberitahu militer tentang tindakan seperti itu. Lagi pula, setelah begitu banyak monster roh tumbuhan berusia ratusan ribu tahun ditemukan, itu akan sangat menarik bagi orang kuat manapun. Sedangkan untuk pohon tua, Sulauzai dan aliran perburuan harta karun, mengandalkan kemampuan pemburu harta karun untuk menyembunyikannya sendiri masih bisa melakukannya. Toh pohon tua itu sendiri tidak bisa lagi menjadi manusia seutuhnya, demi umur panjang, sebagian tubuhnya sudah ditanam. Energi kehidupan juga sangat murni, dan relatif mudah untuk menyembunyikan diri di tempat dengan energi kehidupan yang besar seperti bintang naga. Pergi untuk melihat bintang naga juga merupakan tujuan pentingnya untuk kunjungan ini. Mendengar adalah fiktif dan melihat adalah percaya. Ini juga untuk perguruan tinggi menyaksikan aksi ini. Memulihkan semua dari 46 orang ini ke dalam lingkaran takdir, seluruh kabin tiba-tiba menjadi sedikit kosong. Perintah penerimaan armada ke-7 datang, dan segera, ada kapal penerima khusus untuk membawa mereka dan kembali ke kapal perang Dragon 3. 33 kapal perang Skywings berhenti, dan 7 Lan Xuanyu turun dari kapal perang. Naik shuttle bus kembali ke kediaman. Wilayah hidup kapal perang Dragon 3 masih sama seperti biasanya, dan perang telah berakhir untuk sementara. Ya, setelah negosiasi, kedua belah pihak menghentikan perang. Federasi Douluo secara alami mengambil keuntungan, tetapi Lan Xuanyu tidak tahu persis manfaat apa yang diperolehnya dari galaksi Longma. Ini adalah rahasia federal. Solen 4 Chapter 1054 Petarung Langit Level 8. Saat Lan Xuanyu bersiap untuk mandi dan bersantai, komunikator terdengar. Kapten, Lan Xuanyu menyalakan komunikator, dan suara Yan Xinghe datang dari sisi lain. Xuanyu, kamu akhirnya kembali. Datanglah padaku segera. Suara Yan Xinghe ramah dan santai, dan dia jelas dalam suasana hati yang sangat baik baru-baru ini. Ya. Lan Xuanyu berjanji, sambil mengenakan seragam militernya, pangkat Mayor Jenderal bersinar terang. Setelah berbicara dengan teman-teman, dia naik plane ulang-alik lagi dan langsung menuju markas besar kapal perang Dragon 3. Setibanya di markas, Yan Xinghe sudah menunggu di sana, tidak ada perwira senior lainnya di markas. Lan Xuanyu mendatangi Yan Xinghe, berdiri tegak dan memberinya hormat militer.
Yan Xinghe tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu memberi hormat padaku di masa depan. Ayo pergi ke ruang pertemuan dan bicara. Kemudian dia membawa Lan Xuanyu ke ruang pertemuan. Ketika perlindungan kerahasiaan diaktifkan, hanya Lan Xuanyu dan Yan Xinghe yang ada di ruang pertemuan. Melihat pemuda tampan di depannya, Yan Xinghe berseru, seorang pahlawan terlahir sebagai laki-laki. Saya selalu merasa bahwa saya sudah menjadi seorang pemuda di militer. Tetapi dibandingkan dengan Anda, bagaimana kata untuk muda dan kuat ini muncul? Lan Xuanyu tertawa, Kapten, kamu tidak rendah hati, tapi menteri militer termuda kamu di masa depan calon militer, jangan kira aku tidak tahu. Yan Galaksi kehilangan senyum, itu saja saya tidak tahu berapa lama lagi. Bagaimana? Apakah kepulangan ke planet asal berjalan dengan baik kali ini? Lan Xuanyu mengangguk, ini berjalan dengan baik. Saya juga melaporkan kejadian ini ke akademi karena saya sedang berlatih di akademi. Setelah beberapa hari, saya menyesuaikannya sedikit, jadi butuh beberapa saat untuk kembali. Kamu tahu, kamu tidak kembali, itu benar-benar membuat kami ingin melihat. Surat desakan yang dikirim oleh Departemen Militer ke akademi Anda mungkin diisi dengan kotak surat Shrek sekarang, kata Yan Xinghe tak berdaya. Lan Xuanyu tercengang sesaat, tetapi dia tidak mendapatkan desakan dari akademi jelas. Akademi tidak bermaksud untuk memperhatikan desakan dari Departemen Militer. Apakah ini sangat mendesak? Lan Xuanyu bertanya dengan bingung. Tidak bisakah kamu terburu-buru? Informasi yang kamu bawa terakhir kali telah terbukti sangat berharga melalui penelitian rahasia federal. Ini sangat penting untuk penelitian kami tentang berbagai ras galaksi kuda naga, terutama naga langit dan kuda langit. Kontribusi ini begitu besar bahkan bisa dibandingkan dengan seluruh perang sebelumnya. Tahukah kamu, Galaksi Dragon Horse selalu memblokir semua informasi tentang kita. Kita bahkan tidak tahu seberapa kuat semua kekuatan tempur mereka, hanya saja pengintaian api. Fakta telah membuktikan bahwa sampai sekarang, kita belum benar-benar melihat Ksatria Naga dan Ksatria Pegasus mereka. Dan kedua kekuatan ini adalah eksistensi terkuat mereka. Lan Xuanyu mengangguk sedikit, inilah yang sudah dia duga sebelumnya. Taois. Dan kristal sumber kosong yang Anda bawa kembali. Direktur Institut Riset Federal menyatakan penghargaannya yang besar untuk ini. Dengan kristal sumber kosong ini, banyak dari penelitian sistem ruang angkasa kita yang stagnan dapat dilanjutkan. Terutama banyak yang telah tiba. Proyek yang dekat, dapat dikatakan bahwa Anda telah berkontribusi paling banyak. Yan Xinghe berhenti sejenak, melirik Lan Xuanyu, dan pemuda di depannya masih terhina. Tidak tahu mengapa, dia merasa bahwa setelah Lan Xuanyu kembali kali ini, ada sedikit perbedaan dari sebelumnya. Oleh karena itu, mengenai jasanya kali ini, Federasi telah memberikan penghargaan khusus. Semua anggota tim Anda telah dipromosikan menjadi petarung langit tingkat 6. Dan Anda secara pribadi telah memberikan persetujuan khusus untuk menjadi petarung langit tingkat 8. Pada titik ini, ekspresi Yan Xinghe juga menjadi serius. Petarung tingkat 8. Mendengar level ini, Lan Xuanyu masih tertegun. Pada awalnya, ketika dia baru saja mulai menyelesaikan misi Skyfighter, dia dan rekan-rekannya telah memeriksa otoritas Skyfighter, tetapi postur otoritas ini terbatas pada level di bawah 6. Mereka tidak tahu otoritas seperti apa yang dimiliki Heaven Dosers di atas level 6. Pada saat ini, melihat ekspresi Yan Xinghe, Lan Xuanyu mengerti bahwa pengganda surga telah mencapai tingkat ke-8, dan dia pasti sangat berbeda. Ada juga beberapa pendapat berbeda dalam federasi tentang memberimu gelar petarung surga tingkat 8. Bagaimanapun, Kementerian Doutian memiliki posisi khusus di federasi, dan petarung surga tingkat 8 adalah keberadaan yang sangat unik di federasi. Keistimewaan menjadi sangat besar. Petik 2. Yan Xinghe dengan sengaja meningkatkan suaranya ketika dia mengucapkan 4 kata terakhir. Lan Xuanyu berkata, hak istimewa apa? Saya tidak tahu banyak tentang pejuang langit tingkat tinggi. Yan Xinghe berkata, dari tingkat rendah, di federasi, Anda tidak kalah dengan saya. Jadi saya hanya akan mengatakan kepada Anda, saya salut Anda tidak perlu, karena hubungan kita bukan lagi bawahan, tetapi setingkat. Awalnya, federasi juga mempertimbangkan untuk memberimu promosi. Tapi promosi peringkatmu sangat cepat, dan federasi tidak bisa membiarkanmu memimpin armada sekarang. Apalagi, peran Anda lebih pada operasi khusus. Oleh karena itu, beberapa menteri dari Departemen Doutian memutuskan untuk menyetujui Anda sebagai Doutian tingkat 8. Adapun izin. Berbicara tentang ini, mata Yan Xinghe penuh dengan rasa iri,
pejuang langit tingkat 8 memiliki hak untuk memobilisasi armada federasi di bawah fregat tingkat Raja Naga. Lan Xuanyu terkejut, mengerahkan armada di bawah fregat kelas Raja Naga. Dia tahu persis apa artinya ini. Dengan kata lain, dia bahkan bisa memobilisasi seluruh armada-armada ketujuh kecuali kapal induk. Apa ini? Kekuatan besar. Ini, apakah ada batasan? Lan Xuanyu bertanya dengan curiga. Yan Xinghe berkata, satu fregat kelas Raja Naga, dan jumlah kapal perang yang sesuai setara dengan satu fregat kelas Raja Naga. Misalnya, 3 kapal perang. Pada saat yang sama, ada kekuatan untuk menyarankan pengalihan seluruh armada federal. Bekerjasamalah dengan tindakan Anda. Setelah tubuh Lan Xuanyu dimurnikan kali ini, dia menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya yang gelisah. Yan Xinghe berkata, petarung angkasa tingkat 8, terutama di Skyfighter tingkat ke-8 dalam proses menjalankan misi, seringkali harus menghadapi bahaya besar. Dan petarung surga tingkat 8 adalah salah satu kekayaan paling berharga bagi federasi. Oleh karena itu, armada federal memiliki tanggung jawab untuk tidak berusaha melindungi mereka dan bekerja sama dengan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas sulit. Ngomong-ngomong, jika Anda akhirnya bisa menyetujui Anda untuk menjadi Skyfighter tingkat 8, kristal sumber kosong itu telah memainkan peran besar. Jika di masa depan Anda masih bisa mendapatkan kristal sumber kosong, saya yakin para peneliti federal yang gila pasti akan menganggap Anda sebagai tamu terpenting. Mereka telah mengirimi Anda undangan. Anda dipersilakan untuk mengunjungi Institut Riset Federal kapan saja. Mereka bersedia memberi Anda semua senjata teknologi terbaru. Selain itu, selama pejuang langit tingkat 8 tidak melakukan pengkhianatan, tidak ada hukum di federasi yang mengaturmu. Itu setara dengan memiliki medali emas bebas kematian. Jika kamu mau, Dewan Federasi akan memberimu kursi. Tentu saja, tidak sekarang. Kamu harus menunggu sampai kamu berusia 30 tahun. Kamu terlalu muda. Atau, jika prestasi kamu dapat dikumpulkan untuk menjadi pejuang tingkat 9, pintu majelis federal akan terbuka untukmu dalam sekejap. Kamu juga memiliki hak untuk menyebarkan sumber daya federasi. Contohnya, jika kamu ingin membuat baju besi tempurmu sendiri, para pemalsu dan pembuat baju perang dari federasi akan bekerja sama denganmu. Federasi juga akan membuat misi tingkat dewa eksklusif untukmu. Sederhananya, kepentingan Anda di federasi bahkan lebih tinggi dari saya. Petik 2. Lan Xuanyu telah menebak otoritas Skyfighter tingkat 8, tetapi tidak berharap itu menjadi begitu besar. Jika itu adalah Skyfighter tingkat 9, bukankah mungkin untuk langsung memobilisasi armada luar angkasa? Yan Xinghe meliriknya dalam-dalam. Dou Tianbu, saat ini hanya ada 3 kepala sekolah dan wakil menteri yang merupakan Dou Tian tingkat 9. Sekarang saya dapat memberitahu Anda identitas mereka. Penguasa kuil Dewa Perang adalah wakil menteri Dou Tianbu, juga Master of the Sea God Pavilion di Shrek Academy adalah wakil menteri yang lain. Tentu saja, pada dasarnya dia tidak peduli dengan urusan Kementerian Dou Tian. Menteri Kementerian Dou Tian dirangkap oleh Menteri Departemen Militer, yakni orang pertama di militer kita. Panglima tertinggi 3 tentara. Hanya ada 8 pejuang langit 8 tingkat yang diketahui. Anda yang ke-9. Solen 4 chapter 1055 3 persyaratan. Dengan kata lain, jika dalam hal pengaruh, sebagai pejuang surga tingkat 8, pengaruh Anda di federasi sudah bisa masuk peringkat 100 besar, dan Anda baru berusia 18 tahun. Lan Xuanyu mendengarkan Yan, narasi Xinghe, keterkejutan di hatinya berangsur-angsur mendingin. Seperti kata pepatah, semakin besar kekuasaan, semakin besar tanggung jawab pemerintah federal memberinya status berstandar tinggi, yang tentu saja berarti ia harus memikul tanggung jawab yang sesuai. Tidak ada keraguan bahwa terus menyelinap ke Dragon Star adalah apa yang federasi tidak sabar untuk dia lakukan. Mayor Jenderal Lan Xuanyu, sekarang saya meminta Anda atas nama federasi jika ada persyaratan untuk federasi. Dalam jarak yang wajar, saya dapat berjanji kepada Anda atas nama federasi dan segera melaksanakannya. Yan Xinghe berdiri tegak dan berjalan menuju Lan Xuanyu. Hormat militer. Lan Xuanyu buru-buru memberi hormat militer. Kapten, jika Anda bertanya kepada saya punya beberapa. Pertama, saya berharap semua anggota 33 Skywings dapat dipindahkan ke kapal perang Dragon 3, melaksanakan perintah terpadu, dan menerima perintah saya. Kedua, saya harap Anda akan membuka area terpisah untuk kami, dan tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin saya. Ketiga, jika kami dapat memperoleh lebih banyak sumber daya dari Bintang Naga,
Saya berharap federasi dapat bekerja sama dengan Sekte Tang, menggunakan sumber daya ini, terbatas untuk membangun mesia kelas dewa untuk semua 33 anggota Skywings kami. Untuk saat ini, 3 poin ini. Saya memahami persyaratan federasi, selama armada memungkinkan, kami siap berangkat kapan saja untuk pergi ke Bintang Naga lagi. Yan Xinghe mengangguk dan berkata, 2 poin pertama, saya bisa menjanjikan Anda sekarang. Ini bukan masalah besar. Sedangkan untuk poin terakhir, saya perlu melapor kepada komandan dan militer untuk mendapatkan instruksi. Lan Xuanyu berkata, sumber daya yang dibutuhkan oleh misia tingkat dewa berasal dari sumber daya Tianlongxing yang telah kami peroleh. Sumber daya yang kami serahkan pasti akan jauh lebih besar dari ini. Yan Xinghe berkata kepada Lan Xuanyu, Xuanyu, mulai sekarang, saya akan menjadi kontak person eksklusif Anda. Saya bertanggung jawab untuk menghubungi Anda. Jika Anda dalam bahaya, Anda dapat memberitahu saya kapan saja. Kapal perang Dragon 3 akan menuntun dan mendukung Anda sesegera mungkin. Adapun Chong Tianlong dalam hal perolehan sumber daya bintang, Federasi masih paling memperhatikan sumber kristal kosong, selain itu, sumber daya lain tidak begitu penting bagi Federasi. Ada 2 tugas yang akan dipercayakan Federasi kepada Anda untuk diselesaikan. Yang pertama adalah satu tugas adalah mendapatkan lebih banyak informasi, semua informasi tentang galaksi kuda naga adalah apa yang sangat kami butuhkan. Kedua, cobalah untuk mencari tahu kemampuan bertarung sebenarnya dan metode bertarung Ksatria Naga sebanyak mungkin. Dari informasi yang kami peroleh saat ini lihat, Ksatria Naga seharusnya menjadi kekuatan tempur terkuat di galaksi kuda naga dalam arti yang sebenarnya. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, saya mengerti. Inilah yang ingin saya selidiki dengan jelas. Petik 2. Untuk menyelesaikan misi dengan dasar memastikan keselamatan. Federasi secara khusus menjelaskan bahwa Anda tidak boleh terburu-buru untuk sukses. Jika Anda dapat menyusup ke galaksi kuda naga, Anda telah melakukan pekerjaan yang baik untuk Federasi. Anda dapat menghabiskan cukup waktu untuk mengelola identitas Anda saat ini. Keluarkan informasi sambil memastikan keamanan. Petik 2. Untuk Federasi sangat menghargai keselamatan Lan Xuanyu, bukan hanya karena dia adalah putra Jinlong Yu Tang Wulin, tetapi juga karena identitas yang dia selipkan. Betapa sulitnya untuk menyelinap ke Dragon Star, tidak mungkin dilakukan tanpa kamuflase ajaib dari pemburu harta karun yang dapat melindungi semua jenis deteksi. Lan Xuanyu menyelinap ke dalamnya, dan ada kemungkinan yang tidak terbatas. Ini akan memainkan peran yang tak ternilai dalam pertempuran masa depan antara Federasi Douluo dan Galaksi Longma. Pengintai seperti itu terlalu berharga, dan tidak bisa ditiru. Saya mengerti, Lan Xuanyu mengangguk. Federasi telah memberikan level Skyfighter tingkat ke-8, yang terdengar sangat tinggi dan telah memberikan otoritas yang sangat tinggi. Namun nyatanya tidak banyak manfaat langsungnya. Dalam hal ini, jauh lebih rendah daripada perguruan tinggi. Tentu saja, sumber daya yang dia berikan ke akademi adalah 10 kristal sumber kosong, dan ada serangga kosong. Dilihat dari makna Tang Wulin, tidak ada penyembunyian dari akademi tentang serangga kosong. Di masa depan, akademi akan menjadi tempat di mana Kong Yuanjing akan terus dilahirkan. Apa artinya ini? Tahukah Anda, Sorawom itu setara dengan pencipta klan Yukong. Hal-hal seperti Kong Yuanjing jauh melampaui lingkup harta surgawi, material dan bumi biasa. Menyusupi bintang naga langit juga merupakan apa yang harus dilakukan Lan Xuanyu, apakah itu untuk Federasi, Akademi, atau 33 Skywings mereka untuk menjadi lebih kuat lebih cepat, dan untuk evolusi pohon abadi. Dia harus meletakkan fondasi di sana dan memanfaatkannya. Prestasi sebelumnya di Tianlongxing memungkinkan dia berhasil menembus link ke-6, menyelamatkannya dari kerja keras selama beberapa tahun. Jika Anda berlatih secara normal, itu hanya di planet asalnya. Untuk menembus ke level yang lebih tinggi di masa depan benar-benar lebih sulit. Namun, sumber daya yang dapat disediakan oleh Tianlongxing jauh melampaui dibandingkan dengan Douluo. Lan Xuanyu tidak hanya ingin membuat dirinya lebih kuat, tetapi juga membuat rekannya lebih kuat melalui sumber daya di Tianlongxing. Ini adalah tujuan dasarnya. Kekuatan bertarung Ksatria Naga adalah apa yang dia perlu pahami, tapi bagi mereka, yang lebih penting adalah metode pelatihan Ksatria Naga. Ada banyak misteri Tianlongxing, dan dia perlu menjelajahinya satu persatu. Kamu harus pergi ke tempat Jenderal Bailing. Komandan akan memberimu lencana Skyfighter tingkat 8. Itu akan menjadi harta karun. Itu juga akan menjadi simbol statusmu. Kamu bisa membuktikannya dengan menunjukkannya dimanapun di Federasi. Identitas. Dapatkan bantuan.
Suara Yan Xinghe menarik Lan Xuanyu kembali dari pikirannya. Oke, lalu aku akan kembali ke Dragon Star secepat mungkin setelah pergi ke kapal induk. Aku tidak tahu berapa lama aku akan kembali setelah itu. Yan Xinghe mengangguk dan berkata, kalimat itu, keselamatan dulu. Simpanlah identitas Anda di Dragon Star dan menjaga diri Anda lebih penting daripada menyelesaikan tugas dengan segera. Saya mengerti. Setelah keluar dari ruang pertemuan dan kembali ke area istirahat, Lan Xuanyu perlu menunggu pemberitahuan dari kapal induk. Jenderal Bai Ling sebagai komandan armada, dia sangat sibuk. Untuk menunggu waktunya, Lan Xuanyu sendiri harus memilah-milah pikirannya untuk pergi ke Tianlongxing lagi. Tianlong seharusnya sudah kembali sekarang, dan kota Tianlong melonjak karena klan Yukong. Sekarang tidak ada cacing kosong padanya. Tidak perlu khawatir tentang masalah klan Yukong. Tapi kota Tianlong jelas merupakan daerah terlarang bagi mereka, dan mereka tidak bisa pergi ke sana. Identitas Xiu Xiu telah dikenali, dan Huang Yuanlong tidak tahu kapan dia akan kembali ke kota Hongleong. Dia sepertinya tertarik pada Xiu Xiu. Pertanyaan ini agak merepotkan. Tentu saja, Lan Xuanyu tidak bisa membiarkan Xiu Xiu menderita kerugian sekecil apapun hanya untuk bersembunyi. Apalagi Xiu Xiu sedikit terlalu lemah untuk tetap bersembunyi untuk waktu yang lama dan menembus interior musuh. Dia tidak punya pilihan sebelumnya, tetapi setelah menerobos ring ke-6 kali ini, situasinya sedikit berbeda. Dia tampaknya bisa menggunakan tubuh nyata roh bela diri terlebih dahulu. Dengan kata lain, transformasi Dewa Naganya telah memasuki alam lain, memiliki bentuk perubahan kedua. Xiu Xiu, apakah nyaman bagiku untuk datang dan menemukanmu? Lan Xuanyu memutar nomor komunikator. Ayo, aku baru selesai mandi. Bai Xiu Xiu menjawab dengan natural. Apakah kamu menggodaku? Detak jantung Lan Xuanyu bertambah cepat. Apa pendapatmu tentang dirimu? Bai Xiu Xiu mengerang. Kemudian saya menyadari bahwa ada yang salah dengan perkataan saya. Tunggu aku akan segera ke sini. Lan Xuanyu sudah keluar dari kamarnya sambil berbicara. Faktanya, kamar Bai Xiu Xiu ada di sebelahnya. Pintu terbuka, dan Bai Xiu Xiu dengan gaun tidur putih membiarkannya masuk. Begitu Lan Xuanyu memasuki pintu, Bai Xiu Xiu mengangkat tangannya dan berkata, jaga jarak lebih dari 1 meter dariku. Melihat rambutnya yang masih basah, mencium aroma harum darinya, Lan Xuanyu dia menutup pintu dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu apa artinya membawa serigala ke dalam ruangan? Saat dia berkata, dia memasang tampang jahat dan bergegas menuju Bai Xiu Xiu. Solen 4 chapter 1056, jadilah tungganganmu. Bai Xiu Xiu berseru, tubuhnya berkilau, dan bunga es yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara sekitarnya. Suhu di udara tiba-tiba menjadi dingin. Lan Xuanyu terdiam beberapa saat, apa yang kamu lakukan? Bai Xiu Xiu bersembunyi di balik sofa, dan berkata dengan sedikit kemenangan, tenanglah. Lan Xuanyu duduk di sofa, apakah saya perlu tenang? Tidak, aku tenang. Aku menyukaimu dengan tenang. Saat dia berkata, dia melambaikan tangan kirinya, dan semua bunga es di udara menghilang tanpa jejak. Ayo, aku akan mengeringkan rambutmu untukmu. Lan Xuanyu memanggil Bai Xiu Xiu. Tidak, kamu adalah serigala besar yang jahat. Bai Xiu Xiu berkata sambil tersenyum manis. Lan Xuanyu tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang aneh, tidak. Berani meledakkan pacarmu dengan bunga es. Hukuman. Saat berikutnya, Lan Xuanyu, yang sedang duduk di sofa di depan Bai Xiu Xiu, tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, Bai Xiu Xiu merasakan pinggangnya menegang dan dia dipeluk dengan kuat. Kamu, dia tidak bereaksi. Saat berikutnya, dia telah jatuh ke dalam pelukan yang hangat. Sebuah bunga ada di depannya, dan dia terkejut saat mengetahui bahwa dia sudah duduk di pangkuan Lan Xuanyu, dan Lan Xuanyu itu duduk kembali ke posisi sebelumnya di sofa. Rasanya dia belum pernah berpindah tempat sebelumnya, tapi dia malah berpelukan. Ini, Departemen Luar Angkasa, Bai Xiu Xiu berkata dengan heran. Lan Xuanyu meletakkan kepalanya di lehernya, menghirup aroma tubuhnya, merasakan suhu tubuhnya yang sedikit panas dari bak mandi, dan untuk sementara, dia sedikit bingung. Mencium lembut lehernya. Gatal, jangan bikin masalah. Bai Xiu Xiu menciutkan lehernya, tapi tidak berjuang untuk meninggalkannya. Lan Xuanyu tidak mengambil tindakan lebih jauh, sebaliknya, dia menjauhkan kepalanya dan dengan lembut membelai rambut basah Bai Xiu Xiu dengan tangan kirinya. Cahaya merah kebiruan samar berkedip di telapak tangannya. Bai Xiu Xiu tiba-tiba merasakan udara hangat mengalir di rambutnya. Uap air menguap tanpa suara.
Segera, kecuali sedikit kelembapan di rambut biru tua, sebagian besar kelembapan telah menghilang dan menjadi halus dan panjang. Kamu menggunakan elemen angin dan api untuk meniup rambutku. Bai Xiuxiu tidak bisa menahan tawa. Ini disebut penggunaan terbaik dari segalanya. Apakah ini nyaman? Lan Xuanyu berkata sambil tersenyum. Ya, Bai Xiuxiu mengangguk lembut, perasaan diselimuti kehangatan benar-benar nyaman. Ini jauh lebih nyaman daripada mengeringkan elemen air secara langsung. Lan Xuanyu berkata, mari kita bicara tentang bisnis dulu. Bai Xiuxiu segera berkata, bicaralah tentang bisnis, jangan membicarakan hal-hal yang tidak serius. Petik 2. Petik 2. Lan Xuanyu tersendat dan berhenti sejenak, mau tidak mau memaksa. Dia mencium pipi merah mudanya, jika kamu menggodaku lagi, aku tidak serius. Jujurlah. Bai Xiuxiu menamparnya dengan siku. Lan Xuanyu berkata, kami akan segera kembali ke Dragon Star. Kapten baru saja memberitahuku bahwa militer secara khusus telah menyetujui saya sebagai Skyfighter tingkat 8. Otoritasnya sangat tinggi. Saya berharap kita dapat terus bersembunyi di Dragon Star dan mendapatkannya untuk federasi. Kecerdasan dan sumber daya. Petik 2. Ya, Bai Xiuxiu tersenyum dan mengangguk, inikah yang awalnya ingin Anda lakukan? Petik 2. Lan Xuanyu berkata, ya, bintang naga sangat penting bagi kami. Itu dapat diperoleh. Manfaatnya luar biasa. Ini juga merupakan kesempatan bagi kita untuk bangkit. Jika kamu ingin cepat berkembang, kamu harus melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Sekarang identitasmu telah dikenali oleh kota Hongleong. Maka mereka kemungkinan besar akan menganggapmu sebagai calon ksatria naga kultivasi. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah Huang Yuanlong akan berkomplot melawan Anda. Petik 2. Bai Xiuxiu menoleh untuk melihatnya, mengedipkan matanya yang besar, dan bulu matanya yang panjang berkedip. Huang Yuanlang adalah penguasa kota muda kota Hongleong. Ayahnya, penguasa kota-kota Hongleong, pasti adalah Feng Hao Douluo tingkat dewa. Jika kami hanya pelayanmu, kami pasti tidak akan bersamamu di masa depan. Begitu sesuatu terjadi, kamu akan memilikinya. Apalagi jika Huang Yuanlong sengaja mendekati Anda, akan sulit untuk ditangani. Jadi, saya akan melangkah lebih jauh. Puff, Bai Xiuxiu tiba-tiba tertawa. Lan Xuanyu berkata dengan takjub, apa yang kau tertawakan? Bai Xiuxiu berkata dengan senyum rendah, aku suka melihatmu terlihat serius dan cemburu. Lan Xuanyu memeluknya erat, dan berkata dengan kejam, aku hanya cemburu. Ada apa? Aku masih memakanmu. Saat dia berkata, dia membuka mulutnya dan menggigit bahunya. Bai Xiuxiu kesakitan, dan tidak bisa lepas dari pelukannya, jadi dia memohon belas kasihan, katakan, bagaimana kamu akan melangkah lebih jauh? Lan Xuanyu tersenyum, kamu butuh pacar. Bai Xiuxiu terkejut, kamu mau berpura-pura menjadi pacarku? Bukankah itu terlalu mudah untuk diungkapkan? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku punya cara. Kamu ingat apa yang kita katakan saat kita bercanda sebelumnya? Yang mana? Bai Xiuxiu bertanya dengan curiga. Tunggangi punyamu. Lan Xuanyu menyeringai. Bai Xiuxiu mengerang, bah. Saya tahu Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Lan Xuanyu berkata, saya serius. Aku tidak ingin menunggumu, tapi sebagai seorang ksatria naga, bukankah normal bagimu untuk memiliki tunggangan? Setelah terobosan saya kali ini, transformasi Dewa Naga memiliki bentuk kedua, yang bisa berubah menjadi naga warna-warni. Aku tidak mengantarmu, biarkan kau menunggangku. Bai Xiuxiu dalam keadaan linglung, menunggangimu. Namun, bahkan jika Anda bisa menjadi naga, transformasi Dewa Naga Anda tidak akan bertahan lama. Apa yang harus saya lakukan jika saya kembali untuk menampilkan barang saya? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya, setelah tidak, terobosan ini, saya angkat sangat besar. Ini harus sebanding dengan level judul Douluo. Inti naga lebih stabil, selama tidak terus bertarung, melainkan terus bertransformasi, seharusnya bisa bertahan lama. Tidak mudah untuk pamer. Hanya ketika kami berdua menyelinap bersama, kami dapat memastikan bahwa Anda tidak diganggu oleh Huang Yuanlong itu. Bahkan jika dia punya ide, itu akan diarahkan padaku dulu. Tidak melawanmu. Bai Xiuxiu menatapnya, tiba-tiba mengangkat tangannya dan membelai lembut wajahnya, cahaya tertawa, kau cemburu waktu, cukup indah. Anda dapat mengaturnya sendiri, menurut Anda tidak akan terungkap, dan saya baik-baik saja. Oh, ngomong-ngomong, saya baru saja membeli sesuatu dan seharusnya sudah diantar. Saya mandi sebelumnya, jadi biarkan mereka meletakkannya di pintu, maukah Anda membantu saya mengambilnya?
Ah itu, Lan Xuanyu meletakkannya di sofa dan keluar untuk mengambil sesuatu untuknya. Ketika dia keluar dari pintu dan tidak melihat apapun di luar, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah dibodohi. Saat berikutnya, pintu ditutup. Nah, agar kamu tidak membuat kesalahan, kembali dan istirahat. Suara kemenangan Bai Xiu datang dari kamar. Sayangnya, saat berikutnya, Bai Xiu dipeluk erat dan dicium keras di bibir merahnya. Dia melebarkan matanya dan melihatnya tiba-tiba muncul di hadapannya. Lan Xuanyu tiba-tiba kesal dengan kelucuannya yang bodoh, tapi orang ini baru saja membangkitkan kemampuan spasialnya. Apa gunanya pintu untuknya? Setelah ciuman yang kuat, Lan Xuanyu berkedip lagi dalam sekejap dan melarikan diri dengan seringai. Lan Xuanyu, Bai Xiu berseru malu. Ruangan kedap suara sangat bagus, dan pintu sebelah tidak dapat didengar. Lan Xuanyu menghubungkan komunikasi dari kapal induk dengan suasana hati yang baik. Suara Jenderal Bai Ling terdengar, "Xuanyu, selamat datang kembali, datanglah padaku." "Ya, aku akan segera pergi." Mengambil kapal transportasi eksklusif, Lan Xuanyu datang ke kapal induk dari kapal perang Dragon 3. Plain ulang-alik sedang menunggu. Ketika dia tiba di markas armada ke-7, dia terkejut. Di dalam markas, akan ada bintang yang bersinar. Jenderal Bai Ling berdiri di tengah, dengan 7 atau 8 jenderal berdiri di setiap sisi, termasuk 6 jenderal. Sisanya adalah letnan jenderal, bukan mayor jenderal. Anda tidak perlu meminta Lan Xuanyu untuk menebak bahwa saat ini, hampir semua perwira senior armada ke-7 telah berkumpul di markas.